Baik, ada dua ayat, sebetulnya satu ya, itu judulnya hidup dalam rencana Tuhan. Ya, kalau rencana Tuhan itu ada jalan keluarnya, kalau rencana kita itu kadang bisa buntu ya. Maka di Alkitab sering dikatakan apa saudara? Rancanganmu bukan rancanganku, gitu ya. Tapi kita akan merenungkan hidup dalam rancangan Tuhan. Mari kita akan baca satu ayat di Perjanjian Lama yang tadi sebenarnya sudah dibaca di ayat Mas itu. Keluarkan aja. Ya, saya ingin yang pertama, yang Perjanjian Baru ini dibaca oleh yang perempuan, ya, yang wanita. Semua baca itu, lalu yang laki membaca Yakobus pasal 4, 13 sampai 15. Boleh? Sama-sama ya? Yuk, yang perempuan dulu, suaranya lembut tapi mengingatkan hal yang penting ini. Yuk, 1, 2, 3. Sebab aku ini ya, untuk memberikan kepadamu ya, hari depan yang penuh harapan. Sekarang yang laki boleh baca Yakobus, itu nulis adik Tuhan Yesus itu nulis satu renungan yang sangat baik ya di bagian pasal 4, 13 sampai 15. Yuk yang laki-laki yang mantep ini, suaranya tenor ya, bariton, ngebas gitu, mantep ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, baik. Next, mungkin tolong ya. Kalau saudara suka saya kirimi renungan tiap hari yang saya renungkan. Ya, hari ini saudara akan dapat ini. Ini saya rumuskan tadi malam, lalu saya bagi pagi-pagi. Dan ini saya jadikan pembukaan, ya, semacam pendahuluan ketika saya merenungkan hidup dalam rencana Tuhan. Ya, ini refleksi pribadi saya, saudara. Setengah bulan ini, 15 hari ini, awal tahun baru, saya mendapat kayak peringatan keras dari Tuhan, saudara. Untuk saya itu tidak melangkah, apalagi suka mengambil keputusan sendiri. Ya, saya ini tiap hari suka ngirimi mahasiswa saya beberapa tugas-tugas yang sudah saya atur begitu. Lalu saya kurang 1 hari, 2 hari gitu, biasanya supaya enggak telat, mereka enggak amburadul buatnya begitu, saya suka kasih reminder begitu. Bu Shirley, istri saya itu paling seneng pakai jam, saudara. Jadwalnya itu ada remindernya semua. Aku sumpah kalau gitu, enggak. Kalau aku suka tak tulis begitu, tak tulis reminder, tak ingatkan orang-orang begitu, saudara, dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama begitu. Tapi hari-hari ini saudara, Tuhan kayak berbisik dalam renungan saya. Dia ngomong dengan saya gini, Kian, Kaleb, hambaku, kamu jangan hanya reminder orang. Hari ini kamu tolong dengar warning saya untuk kamu. Kamu jangan suka mengambil langkah sendiri, merasa hebat, kamu bisa mengambil keputusan sendiri di dalam hidup, di dalam semua pergumulan-pergumulan yang kamu alami.
ya, secara pribadi tentunya. Lalu saya rumuskan di situ, saya menjadi sadar suara Tuhan ngomong dengan saya begini. Awali tahun ini dan akhiri segala sesuatu itu bersama dengan Tuhan. Awalnya sampai akhirnya terus ya harus bersama dengan Tuhan. Supaya atau agar nanti ujung-ujungnya itu semua terjadi sesuai. Saya ini orang yang biasa ngerancang, saudara, kalau ngajar itu saya ini tak kelompokkan ini apa saja itu sudah saya tata begitu ya. Itu bukan hanya terjadi sesuai dengan apa yang di atas kertas ini, tapi ujung-ujungnya tidak sia-sia. Ya. Dan saya nemu satu kutipan yang menurut saya bagus. Makanya saya masukkan di sini. Kutipannya itu sebuah pernyataan sekaligus pertanyaan buat diri saya dan buat saudara semua. Pertanyaannya itu gini. Tuhan itu punya master plan, ya, yang sangat luar biasa, ya. Kalau Tuhan itu berencana, itu selalu senantiasa involve you, involve me, ya, betul saudara? Rencana Tuhan itu selalu melibatkan kita, saudara dan saya. Kalau saudara anak-anaknya, Tuhan akan memasukkan engkau dan saya dalam hidup ini dalam master plan-Nya. Tapi juga sekaligus bertanya kepada saudara dan saya, does your plan include atau involve God begitu? Kalau Tuhan saja di dalam hidup itu merencanakan segala sesuatu itu selalu melibatkan dan memasukkan Anda di dalam rencananya yang besar itu. Sebaliknya dia bertanya, kalau engkau sedang merencanakan sesuatu di tahun baru ini, apakah engkau dan saya melibatkan Tuhan? Saya berharap Anda bertanya, ya, dan menjawab pertanyaan ini kepada Tuhan. Lalu saya rumuskan gini, saudara. Ternyata masalahnya itu memang bukan ada di pihak Allah atau di pihak Tuhan. Masalahnya itu bukan pada Tuhan. Tidak. Kalau saudara mau hidup dalam rancangan Tuhan, Tuhan itu sudah punya rencana. Masalahnya bukan ada di dia. Masalahnya itu sebaliknya. Ada pada saya, ada pada gereja, ada pada manusia orang-orang percaya ini. Yang di dalam hidup, sekali lagi, tidak melibatkan Tuhan. Saya tiap hari baca Amsal, ada bagian-bagian tertentu yang saya hafal dengan baik. Yang tiba-tiba ketika saya merenungkan itu bisa muncul. Amsal 19:21. Banyak rancangan-rancangan dalam hati manusia. Ya, banyak ya. Siapa yang suka merencanakan hidup, saudara? Ada? Tahun ini mau apa? Pernah berpikir? Ya, mau kawin, mau dapat jodoh, mau kerja, mau apa itu banyak, saudara. Ya, Pak Emil mau menyelesaikan disertasi, mau apa ya, harus dirancangkan semua itu. Banyak deh. Apalagi saya itu dikenal sebagai orang yang maunya banyak, saudara. Ya, maunya banyak. Tapi saya sadar, saudara, banyak rancangan-rancangan di hati saya, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau keputusan Tuhan yang terlaksana, saudara dan saya harus hidup di dalam rancangan-rancangan Tuhan. Next. Saya akhir-akhir ini
awal tahun tuh saya khotbah tanggal 19-20 khotbah banyak, tak tutup dengan tanggal 25 khotbah banyak juga, saudara. Akhirnya saya teler, saudara. Saya lemah, saya batuk-batuk, awal tahun khotbah sedikit ya. Awal tahun tanggal 1 itu saya berkhotbah, satu itu di tengah-tengah batuk. Setelah saya cek, ternyata bukan COVID, saudara, saya berani, tapi saya tambah sakit lagi. Baru ini ada banyak ini khotbah-khotbah. Tapi kemarin tiba-tiba untuk pertama kalinya itu Boksu Emil telepon saya, ya, Pak Kaleb, aku dari Bromo, tak kasih ya, sayur gitu ya. Lalu itu kontak pertama saya dengan Pendeta Emil di tahun baru. Nah, dikasih itu ya saya syukuri. Ya dah taruh, saya lagi pergi itu berobat, lalu awal-awal begitu saya sudah agak sehat. Saya ngomong sama Pak Emil gini, Mil, yuk kita santai sebentar, kita ke Malang deh. Aku temani kamu mau menyelesaikan koreksi-koreksi itu ya. Yuk, tapi kali ini berangkat pagi-pagi. Aku pengen ngobrol dengan kamu banyak ya. Ya, saya ngobrol sudah. Saya ngobrol dari pagi, makan santai, ngobrol-ngobrol tentang ya akhir-akhir ini dengan saya itu, dengan teman-teman itu punya yang namanya My Spiritual Journey, saudara. Ya, jadi kita biasa saling bercerita, bagi sharing begitu sama Pak Emil. Mil, ternyata aku seikis umur 60, Mil. Ya, kemarin itu. Sekarang aku umur 61. Ya, rata-rata manusia Indonesia itu hidup 70-an. Ya, kalau laki perempuan katanya 74, ya. Laki-laki 7 tahun, 71, beda 3 tahun, ya. Karena laki-laki ternyata perempuan lebih kuat daripada laki-laki, ya. 61, jatahku 71, tinggal 10 tahun. Ya, tinggal 10 tahun aku tak pikir-pikir ini. Satu dasawarsa. Ya, cepet enggak? Cepet enggak? Tiba-tiba dia ngomong, cepet Pak. Aku ya saiki wis 55, Pak. Wah, cepet ya urip itu ya. Siap gitu. Lalu ngobrol-ngobrol banyak hal, tapi saya cerita sedikit. Akhir-akhir ini, terutama masa pandemi, ya, saya pernah mengalami naik turun begitu. Lebih-lebih saya ini suka membaca, saudara, terutama fujuruh begitu, yang meramalkan masa depan. Kalau kamu membaca yang pesimis, saudara, betul-betul ngeri itu, saudara. Ya, kamu jangan enak-enak loh. Kamu tuh harus menyiapkan mental. Jangan bilang kamu tahun ini lebih gampang dari tahun yang akan datang. Ya, kerjaan akan makin sulit, akan ada krisis pangan, akan ada krisis energi. Nanti kalau RRC jadi itu perang sama Taiwan itu Amerika melok kayak di situ. Wah, macam-macam sudah terjadi. Makin aku baca dengar gitu, saudara, makin aku takut, saudara. Ya, kok penuh krisis kayak gini, belum tentu. Aku harus siapkan mental begitu ya. Kadang-kadang warga tahu saya kalau lagi merenung down, sudah ya, merenung. Mau 61 apa ya ini ya. Ya beberapa teman ngomong gini, saatnya pensiun Pak, Jes enggak usah keliling terus ya. Pak Kaleb nikmati hidup aja. Beberapa orang ngomong gini, ya. Pak Kaleb enggak boleh pensiun. Terus, ayo semangat, gini. Saya nak jawab orang-orang yang cuma bisa ngomong-ngomong gitu dengan saya ngomong gini. Tak bilangi ya, aku itu enggak kayak Pak Emil, ada yang pensiun, saya mau begitu ya. Jadi aku ya sebetulnya kepengen kerja, kepengen nata masa depan 10 tahun ini, tapi aku tetap kepengen semuanya itu dalam proses aku hidup dalam rancangan Tuhan. Amin, saudara. Amin ya. Ada begitu. Lalu ngobrol-ngobrol Mbak Emil. Mil, apa ya? Ya sepakat dengan saya. Kelihatannya 10 tahun ini mau tak isi kalau aku tanya sama Tuhan begitu. Aku mungkin perlu memperkaya orang lain. Saya mau begitu ya. Targetku 10 tahun tak rencanakan ya. Aku ketemu dengan siapa? Saya punya beberapa teman sudah. Ya teman baik itu dulu, mamanya baik yang menyekolahkan saya pendeta. Tiba-tiba anaknya itu jadi mualaf, saudara. Waduh, saya kadang-kadang gelisah, saudara. Kalau teman-teman saya gitu, saya kepengen
datangi dia, saya rencanakan kapan itu ya, saya telepon apa-apa gitu ya, tak bimbing lah orang begitu. Saya kenal di GKTU sana ada orang dulu guru sekolah minggu, saudara. Posikan, sekarang berubah, saudara. Waduh, hati saya betul-betul saya mau berbuat apa ini untuk orang-orang kayak gini, ya. Saya kepengen, ya banyak hal, di dalam banyak hal, sharing begitu, memperkaya orang lain. Ini bukan karena saya orang yang kaya raya, saudara ya. Kaya raya kan orang yang kaya bukan hanya sekedar kan duit kan gitu ya. Pengalaman saya, ilmu saya, jatuh bangun hidup saya bagikan apa, dorong orang ya. Pokoknya intinya Pak Emil setuju, betul Pak Klep. Ya, kalau aku cek 15 tahun lagi Pak, 16 dia mau gitu ya. Kira-kira kalau itu jalannya Tuhan, rencananya pasti begitu ya. Betul ya? Ya, dia mau, saudara. Yuk kita memperkaya orang lain. Dalam jalur, sekali lagi, hidup dalam rancangan Tuhan. Makanya saya kepingin next, nyanyikan lagu ini, saudara. Ini lagu favorit saya ini dalam 15 hari terakhir ini yang saya suka gumamkan dalam pikiran dan hati. Bisa enggak nyanyi ini ya? Tapi nyanyinya berdiri, saudara, berdiri. Tak ajak gaya. Aku punya nyanyian ini dengan gaya, saudara. Aku kalau nyanyi gini, ya. Yuk nyanyi dengan gaya saya, ya semua ya. Kalau enggak, saya enggak berhenti loh ya. Saya akan terus begini, ya. Kalau saudara enggak ikut saya, gitu. Caranya gini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Semua ya, semua, yuk semua. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku tinggalkan. Bentar ya, bentar. Kenapa saya suka gaya begitu, saudara? Saya kadang-kadang kalau menyipta gini-gini, saya jalan-jalan, saudara, ya. Lalu tak bayangkan, kalau aku, Kaleb itu, Kim, Muse itu ada di tangan Tuhan. Tadi dia ngomong, berserahlah pada Tuhan yang utuh, begitu ya. Aduh, aku ini kalau di tangan Tuhan lagi apa ya? Ya, yuk. Kalau lihat gini, lihat kayak tangannya Tuhan begitu. Dari kecil kamu dianu begitu ya. Ya, terus itu kamu bayangkan itu enaknya ada di dalam rancangan-rancangan Tuhan begitu dan kamu terus berjalan. Sekali lagi saudara, tapi sambil bayangkan kamu ada di tangan Tuhan beneran. Ya, yuk semua saudara, tidak usah ngeliati saya, tapi ngeliati lagu ini lalu kamu katakan gitu. Sama-sama, sekali lagi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu,
tak pernah ku sendiri. Katakan sekali lagi, saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranku, di rencanamu, tak pernah ku tinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Thank you, saudara. Silakan duduk. Saya waktu bergumul dengan persoalan-persoalan, ya nasihat yang paling gampang gini, sudah bisa dari istri, bisa dari teman. Pak Kaleb, enggak usah selalu dipikiri, ya. Saya suka jawab, enak saja. Masalahku ada ini, ya. Enggak boleh khawatir, enggak boleh dipikiri, ya. Tapi ketika saya nyanyi lagu ini, saudara, hati saya terhibur sungguh-sungguh. Ternyata aku ini dipikiri Tuhan tiap hari. Amin, saudara. Coba bilang kanan kiri, kamu tuh dipikiri loh Tuhan tiap hari. Ya. Kamu tuh ada di hatinya Tuhan loh tiap hari. Ya. Kamu tuh dimasukkan ke dalam rencananya loh. Tiap hari, tiap saat. Ya. Rencana yang besar, rencana yang indah, rencana yang luar biasa. Kamu dimasukkan loh. Ya. Dan kamu enggak pernah dikotakkan Tuhan. Dah, enggak tak perhitungkan ini, ya. Enggak masuk ini. Dia apa, dia itu siapa, ya. Enggak usah dah. No, enggak. Tuhan masukkan. Dia dalam rencana Tuhan. Membangun gereja GKT, musiknya, nangani generasi mudanya, apa-apa. Tuhan itu memasukkan itu semua. Wow, luar biasa ya. Luar biasa ya. Ya, saya harapkan saudara mulai ngerti renungan filosofi saya ketika saya teologis nih, saudara, filosofis. Saya betul-betul karena memang itu, saudara, masalahnya bukan pada Tuhan, tapi masalahnya pada saya dan saudara manusia. Next. Nah, inilah masalahnya manusia. Saudara dan saya itu suka enggak berencana, unplanned, ya. Padahal saya punya mentor, saudara, yang selalu mengatakan kira-kira kata-kata bijak gini, saudara, ya, Kian, kalau kamu gagal merencanakan, kamu tahu enggak, sebetulnya kamu sedang merencanakan kegagalan hidupmu sendiri. Sekali lagi ya, kalau kamu itu gagal merencanakan, saya ini orang yang main-main gitu, saudara. Kamu sedang apa? Merencanakan kegagalan hidupmu sendiri. Jadi saya paling enggak senang, saudara, kalau ketemu dengan konco itu tak tanyai begini. Tahun ini kamu rencananya apa? Ya. Ngalir aja, Pak. Lu maksudnya ngalir itu apa? Ya mau apa we. Jadi kan enggak punya rencana. Ya wis melok we lah apa we. Lu. Orang kok itu kok apa? Ngalir kemana kamu? Hah? Mengalir kemana? Pak Klep paling enggak suka. Saya kalau ketemu dengan Pak Emil, ya sebagai teman nih, saya sungguh tanya, Mil, rencanamu tahun ini apa? GKT mau buat apa? Pasca pandemi ini loh, orang sudah mulai balik kabeh ini dengan segala persoalan masing-masing. Kamu mau arahkan apa nih? Ya, rencanakan sesuatu dong di gereja ini. Ya, jangan unplanned. Itu manusia, saudara, suka enggak berencana.
Coba lihat di kanan kiri, lihati. Itu manusia yang wajahnya suka berencana atau tidak. Coba itu kelihatan, sudah kelihatan pikirannya, omongannya itu kelihatan. Coba lihat kanan kiri, itu suka berencana pada itu. Ha? Wah, dari omongannya aku ngerti, sudah. Kalau dia tidak punya rencana apa-apa, ya meneng, diem, tidak iso cerita, tidak iso apa-apa, tidak ngerti apa yang harus diperbuat, ya. Karena dia tidak merencanakan sesuatu. Unplanned. Ya, tapi puji Tuhan, rupanya. Coba lihat kanan kiri, lihat kanan kiri lagi. Ini wajah yang tidak berencana, ya, ternyata ada yang berencana sih. Selalu nih, ya, saya ketemu paling seneng tuh kalau nih, Pak, aku lagi punya rencana Pak, doakan ya Pak ya, doakan gini. Kemarin saya dengan Bu Shelly ketemu dengan satu orang, anaknya sekolah di BUC, cerita, Pak anakku buat Bu ajari gini-gini, wah sekarang punya rencana, wah apa-apa, saya seneng. Mamanya juga, oh ternyata turunan ini, aku mau begini ya, buka ini, saya disuruh doakan dengan senang hati, saudara. Dengan senang hati, sekali lagi, kalau orang itu berencana. Tapi persoalannya ada di sini, saudara, selain unplanned. Saudara dan saya itu suka apa? Self-confident. Ya. Percaya diri itu baik, tapi kamu harus ingat dulu, dirimu ini, maaf, dirimu ini sehebat apapun, sekaya apapun, sepinter apapun, tidak bisa dibuat jaminan ya untuk menentukan masa depanmu itu. Ya. Untuk jadi semacam apa ya, dasar segala rencana-rencanamu yang baik itu. Menurut saya tidak bisa. Ya. Persoalannya kamu harus sungguh-sungguh itu. Ya. Taklukkan, hancurkan, ubah bila perlu. Self-confidence-mu itu menjadi God confident. Amin, saudara? Amin? Dirimu tidak bisa, saudara. Tapi kalau Tuhan yang jadi fondasi segala rencanamu, kamu masuk dalam rancangan Tuhan itu, Tuhan bisa jadi jaminan. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang Immanuel, Juru Selamat kita, Allah yang bisa kita andalkan, kedaulatannya, pimpinannya, berkatnya, masih bisa kita harapkan. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini tetap saudara, masalahnya di sini. Saudara dan saya suka lupa Tuhan. Enggak tahu kamu suka lupa atau sengaja lupa, saudara? Hah? Saudara suka lupa Tuhan atau apa? Orang Pak lupa itu ya manusiawi Pak. Kalau lagi seneng ya lupa susah gitu ya. Betul saudara ya? Ya. Apa saudara suka lupa Tuhan, saudara? Itu problemnya Israel sejak zaman dulu, saudara. Problemnya umat Tuhan. Ya. Kalau lagi seneng diperbudakan, teriak-teriak sama Tuhan, sudah ditolong, lepas, wah nanti lihat, jangan melupakan Tuhan. Bolak-balik Tuhan katakan gitu. Itu pengalamannya saya. Pengalaman saya dan saudara juga hari ini. Ya, sebab waktu saya merenungkan unplanned ini, tadi saya gabung dengan siapa itu, Yakobus, saya menjadi ngerti, saudara. Bayangkan ini. Saya ketika membaca Yakobus tadi, saya membayangkan dia itu seorang pengusaha, saudara. Seorang entrepreneur sekarang namanya, wira swasta yang suka dengan hebat itu sudah merancang segala sesuatunya begitu, secara modern, secara digital atau apa sekarang begitu ya. Bayangkan, orang ini serba pasti di dalam segala perencanaannya. Lihat ya, kata jadi sekarang, kamu yang berkata, itu sebetulnya gini, jadi sekarang itu refleksikanlah, renungkanlah baik-baik. Pikir coba orang ini kayak apa? Wah, orang ini serba pasti dalam rencananya. Pastinya dia apa coba? Pastinya yang di soal waktu.
Dia kalau soal waktu itu pasti, saudara. Dia ngomong gini, hari ini atau besok. Pak Emil, hari ini atau besok mau ngajak saya ke Malang lagi, saudara, ya. Ya itu harus pasti, ya. Harus pasti. Jadi ya nanti ya kita nanti pastikan gitu. Orangnya gitu, saudara. Orangnya punya target waktu yang jelas. Hari ini atau apa? Besok. Deadline-nya itu besok. Wow ya. Katakan gini, kami. Lagi ini rupanya itu kelompok, saudara. Ya, bisa keluarga, bisa ini pengusaha keluarga atau apa. Kami akan apa, saudara? Akan pergi. Tujuannya itu jelas. Berangkat ke kota Anu. Serba pasti, saudara. Kota Anu itu apa? Di dalam Alkitab, kota Anu ini menunjuk kepada kota baru. Kalau di Surabaya, sekarang orang kalau mau dagang apa, salah satu yang diincar itu Surabaya Barat, saudara. Ya, karena ini kota yang berkembang, mandiri, mulai apa-apa begitu, Pakuotnya begini, gini-gini, mau bisnis apa saja, wow di daerah ini saudara, mau bangun, enggak tahu, Pak Anton, lihat prospeknya di sini, kalau dia jiwa pedagangnya tinggi, saudara, sennya itu ngerti, ya, tanah ini mau naik berapa, nanti gini-gini ya dipikir semua ya Pak ya, nah, harus tuh dilihat tuh saudara, orang ini begitu saudara, dia akan pergi ke kota Anu, lalu apa saudara, dengan pasti, dia mau apa, berangkat tuh apa, tinggal setahun. Saya bayangkan orang Yahudi itu kayak orang Tionghoa, saudara. Suka berhemat, suka nabung, segalanya itu dihitung. Ya, dihitung. Tinggal setahun, kalau itu kota baru, aku mau dagang, ya enaknya apa dulu? Kontrak dulu dah ya, kalau modalku enggak banyak, ya kayak gitu ya. Betul enggak, saudara? Kan gitu tuh ya, dihitung tuh ya, semua dihitung dong. Setahun, dan aku akan berdagang. Aktivitasnya juga jelas, dagang. Dia dagang apa? Enggak tahu dagang apa, saya enggak ngerti. Pokoknya dia pedagang, ya. Apa yang sekarang di zaman modern pasca pandemi ini yang kafe-kafe umpamanya ya. Dia gitu sudah, di Jiwok, di apa, kayak gitu. Dia mikir kayak gitu, dagang. Tapi ujung-ujungnya jelas. Apa? Cuan. Ya dah? Cuan, kan gitu ya. Nah kalau bocuan, sudah mbului bocuan ya. Waduh, sipun ini. Kemarin ada teman pensiun cerita dengan saya, pendeta nih. Aku habis ini kalau pensiun mau jual nasi goreng. Ngomong dengan saya gitu, nasi goreng. Pendeta itu nasi goreng, ya. Kamu harus hitung-hitung loh, ya. Anumu enak pada tewas kamu uang pensiunmu ndak sepropo pendeta, ya, buka nasi goreng. Menurut saya itu sudah keluar dari jalur, ya, rancangan Tuhan untuk kamu itu, ya. Sudah nyimpang, golek duit, ya, masak, ya. Masakane ra enak, wis kontrak neng kono, ora payu, gulung tikar. Lah untuk apa? Untuk apa kamu begitu? Menurut saya, ya. Saya ajak dia untuk terus hidup dalam rencana Tuhan sebagai hamba Allah. Amin, saudara. Ya, itulah sebabnya next itu ayat Yesaya tadi, Yeremia tadi, itu sebetulnya ditulis ayat sebelumnya itu ngomong gini. Jikalau kamu berseru-seru, kamu berdoa kepada Tuhan, aku akan mendengarkan engkau. Jikalau kamu sungguh-sungguh mau mencari kehendak Tuhan, kamu akan menemukannya. Kalau engkau sungguh-sungguh mau bertanya, Tuhanmu itu hidup, Tuhanmu akan menjawab, Tuhanmu akan menolong, Tuhanmu akan memulihkan, Tuhanmu akan mentransformasi, Tuhanmu akan menyertai, Tuhanmu akan dengan sungguh-sungguh membuat kamu dalam berkemulan itu akhirnya doanya Eli tadi berkemenangan. Amin, saudara. Amin. Saya yakin Tuhan saya Tuhan yang seperti itu. Problemnya satu sekali lagi. Kamu suka doa enggak? Kamu suka cari kehendaknya itu enggak? Rancangannya dia itu. Kamu pernah tanya enggak sama Tuhan? Ketika kamu mau hidup dalam rancangan Tuhan. Amin, saudara. Ya, pernah tanya enggak?
Kalau kamu enggak tanya, saya khawatir loh. Kayak teman saya hamba Tuhan pensiun kok meh dodol sego goreng. Wong ya ora enak, ya ta? Ya. Apa iso begitu menurut saya? Nah itu, tapi tentu kalau saudara yang jualan nasi goreng mungkin enggak apa-apa, mungkin itu sesuai kehendak Tuhan. Apalagi kalau masak Hokian enak, ya. Ya, memang itu Tuhan sekarang tuh mau gitu. Ya tanya sama Tuhan. Apakah itu masuk dalam rancangan kehendaknya? Ya, coba bilang kanan kiri, banyak berseru, banyak doa, banyak cari kehendak Tuhan. Banyak apa? Banyak apa? Banyak tanya. Coba bilang kanan kiri itu banyak tempat itu ngomongin. Banyak doa. Coba. Kalau enggak saya berhenti loh. Ya, coba tanya. Banyak doa. Banyak apa? Banyak apa? Banyak berseru, banyak cari, ya. Betul ya? Itu di dalam hidup saudara sekalian. Next. Nah, ayat ini sebetulnya pengalaman ya. Orang Israel terutama bangsa Yehuda ya, yang suka melanggar dan tidak mendengar perintah Allah. Sampai harus ditawan dan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Itu sengsara betul-betul, saudara. Luar biasa itu. Dirantai, dicambuki, disiksa. 70 tahun, saudara. Ya. Wah, itu masa yang begitu panjang. Tetapi Tuhan menawan bangsa Yehuda di Babel itu adalah supaya mereka mau kembali itu kepada jalan Tuhan, serta mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Kiriman surat Nabi Yeremia ini itu sebenarnya merupakan bentuk pertolongan Tuhan kepada bangsa Yehuda agar mereka itu bangkit lagi di tengah keterpurukannya dan punya kekuatan, ya, pengharapan dalam Tuhan. Itu muncul lagi. Ya, makanya sebetulnya indah kalau saudara mau hidup dalam rancangan Tuhan, sebab kalau ayat mas tadi saya bedah, next, bunyinya begini saudara, ya. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Ini Tuhan yang ngomong, demikianlah firman Tuhan, kan gitu ya. Rancangan Tuhan itu apa yang pertama? Wah saya senang saudara, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang dalam bahasa asli itu disebut damai sejahtera, atau yang sering saya katakan shalom itu saudara. Cuman hari ini kalau orang berbicara tentang shalom ini, rancangan damai sejahtera, pikiran mereka itu cepet. Mereka hanya berpikir gini, shalom Tuhan itu orang berpikir gini, kalau damai itu cuma diartikan tidak ada perang. Ya, kayak di Ukraina sampai itu ada perang, wah itu tidak ada shalom. Apa betul? Di sana tidak ada shalom. Wah, ya seorang suka mengatakan damai sejahtera berarti tidak ada perang secara fisik. Padahal saudara, ya memang tidak ada perang, tenang, berada dalam suasana nyaman, enak-enak itu artinya, tapi itu sebenarnya pengertian yang sangat sempit. Padahal dimensi dan makna damai sejahtera atau shalom itu amat luas cakupannya. Shalom itu tidak cuma sekedar fisik, keadaan jasmani begitu, apalagi jiwani, lebih-lebih itu menyangkut kedalaman roh saudara. Apakah roh saudara itu penuh dengan kedamaian yang sejati tadi? Ya, sebab hari itu saudara di Yerusalem sedang hancur. Ya, tapi Tuhan ngomong gini, kamu harus pergi, kamu ikut aku. Memang aku sedang memakai Babel untuk menawan kamu. Ya, tapi nanti setelah 70 tahun baru kamu tahu, aku juga bisa memakai Kores. Ya, Kores itu raja Persia, kalau Babel itu raja Irak. Ya, zaman dulu itu Timur Tengah dikuasai oleh orang-orang Arab Hindu sampai sehari ini sebenarnya. Cuma hari ini Israel agak lebih bagus. Ya, kemudian orang Israel tidak mau, saudara.
Saya enggak mau, enggak, aku mau nunggu, aku mau tetap mengandalkan diri. Isa nyaman, ini loh ada kekuatan militer, Mesir, aku kepengen dulu lihat lagi, ngalam itu lagi. Tapi Tuhan ngomong, bukan, itu bukan rencanaku. Nabi-nabi palsu yang sekarang kamu ikuti, kamu sudah mendengar mereka mengandalkan diri sendiri, itu bukan rencanaku. Tuhan ngomong gitu. Rencanaku shalom damai sejahtera itu gini, kamu ikut aku aja sehari-hari. Kalau kamu bisa gini, hai Alim, Roy, sehat kamu? Lalu dia jawab begini, sehat Pak, sehat. Ya, lalu kamu tabian atau gini nanti ya, yang sudah berani tabian ya. Tabian, kamu mana? Itu sebetulnya bagian kecil dari shalom. Yang suka saya sebut-sebut begitu. Shalom itu apa? Shalom itu bukan hanya melampaui salam, tabian, kerja kamu hari ini. Siapa yang sehari bisa cuan 1 juta? Ada? Kerja 1 juta? Ada, kadang-kadang ada yang ada, saudara ya. Tapi kamu dapat 1 juta atau 100.000 atau cemban, asal itu berlangsung tiap hari, itu merupakan bagian dari shalom Tuhan. Amin, saudara. Itu bagian dari Tuhan, harus kamu syukuri. Shalom Tuhan itu apa? Shalom Tuhan itu kalau kamu masih bisa makan, apalagi kuliner, jak-jakan begitu. Saya keluar itu suka jak, ya karena Bu Sherry tidak masak, saudara ya. Kalau masak saya masak. Kalau keluar suka diajak orang. Saya bisa ketemu teman, ngobrol-ngobrol, jak-jak begitu ya. Itu shalom, saudara. Itu shalom. Kamu bisa berwisata, pergi itu ya. Siapa akhir tahun ini yang pergi siapa? Sherry pergi dengan temannya, saya agak sakit, saya di rumah. Saya ngomong gini, hati-hati loh, ini cuaca ekstrim. Bersyukur Surabaya enggak, di beberapa kota ekstrim. Tapi karena saya takut, biasanya saya kalau gini pergi sudah sama anak-anak, sudah sama istri. Ya, tapi yang berpergian bisa berpergian atau di rumah enggak bisa berpergian, tetap tenang. Itu namanya shalom, saudara. Amin, saudara. Kamu bisa apa lagi? Bisa berumah tangga, enggak tengkar melulu, ya tengkar itu bumbu, tapi kalau melulu, ya, itu neraka namanya, ya. Tapi kalau bisa harmonis, enak, ngobrol sama suami istri, itu shalom, saudara. Itu shalom, ya. Shalom, lebih dari itu, saudara. Kamu bisa kumpul-kumpul menjelang Sinja, ya. Betul ya? Ketemu nanti sama keluarga, itu shalom, saudara. Shalom, semua shalom Tuhan itu melampaui, apalagi kamu bisa pelayanan lagi, ya. Karuniamu kamu kobarkan lagi, dia main lagi, ya. Kolaborasi lagi, nyiptakan sesuatu yang bagus lagi, ya. Itu merupakan shalom Tuhan, saudara. Tuhan mau rancang itu semua buat saudara dan saya. Rancangku tahu dengan pasti, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Amin, saudara. Coba bilang kanan kiri, ini. Peace, coba gitu, peace. Bukan mau pipis itu, coba gitu aja. Coba ini. Peace. Ya, victory. Itu kamu penuh kemenangan itu, damai. Yerusalem itu artinya gitu, saudara. Padahal waktu itu dalam keadaan hancur. Karena mereka ngikuti nabi-nabi palsu yang ngomong damai, tetapi tidak ada damai di situ. Ikutlah Tuhan, meskipun kayanya hancur, aku akan menciptakan damai sejahtera lagi. Amin, saudara. Luar biasa rancangan Tuhan itu. Next, makanya yang kedua, jangan lupa. Di dalam tadi itu bahasa aslinya di beberapa Inggris itu kata itu kalau damai sejahtera kan positif ya. Kamu kalau mau ngerti artinya yang positif itu kamu harus tarik dari kata yang negatif. Nah, Tuhan itu luar biasa di firman. Rancanganku damai sejahtera lalu dikatakan bukan apa? Kecelakaan. Kecelakaan itu gini. Di Inggris diterjemahkan not of evil. Bukan kejahatan. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat untuk kamu. Ya, yang dipikir itu loh, enggak kayak kamu. Kalau ada orang lain berhasil, begitu kamu iri, kepengen jatuhkan, kepengen nyikot dari belakang. Enggak, Tuhan enggak pernah begitu sampai Anda dan saya.
Ya, bahkan di bagian yang lain dikatakan not to harm, ya, not to harm, tidak melukai. Jadi kalau satu kali Anda dan saya akhirnya hancur, akhirnya terlukai kayak kena musibah, saya hanya bisa merumuskan gini, saudara. Umat Tuhan ditawan dan dibuang itu bukan semacam kecelakaan. No, karena Tuhan dengan jelas ngomong bukan kecelakaan, ya. Betul ya? Apa itu? Apalagi bencana, musibah yang dalam keseharian bisa kita alami. Mereka itu mengalami semua itu karena salah dan dosa mereka sendiri yang suka memberontak, melanggar firman Tuhan. Meski kesannya seperti menghukum, Tuhan itu kayak membiarkan, ini alatnya Tuhan, tapi pesannya justru Tuhan ingin memulihkan lagi, ingin mentransfer lagi orang-orang Yehuda untuk terus hidup dalam rencana Tuhan yang indah itu. Kalau saya pakai perspektif Roma 8 ayat 8:28 yang terkenal, dia mengatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi apa? Mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kamu orang yang mau mendapatkan diri dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, kamu dan saya masuk di dalam rancangan-rancangan Tuhan itu. Next, yang terakhir. Aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itu diterjemahkannya bagus, saudara. Unexpected end, gitu ya. Ini apa? Akhirnya itu kayak terus berpengharapan, gitu ya. Nah makanya inilah yang biasanya disebut Christian hope, saudara. Kalau orang lain ini mandang tahun ini, ya pasca pandemi ini umpamanya dia hanya melihat dari sudut kayak gini, berakhir tanpa pengharapan, orang Kristen seharusnya tidak begitu. Lebih optimis lah, percayalah Tuhan memang memberi kita damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, itu yang menciptakan memang manusia-manusia, tapi yakinlah kamu anak Tuhan, kamu harus bersukacita di dalam apa? Pengharapan yang tanpa akhir, kata Gibbet M. Beacon. Ya, ketahuilah, sekali lagi saya suka baca Amsal, ini sampai diulang 2 kali loh, saudara. Ya, sudah dibicarakan ayat 23, baru 1 pasal dibicarakan lagi, tetapi dengan lebih jelas. Karena dikatakan gini, ketahuilah demikian hikmat bagi jiwamu, jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Wow ya. Makanya Holinsen pernah berkomentar gini, manusia itu bisa hidup 40 hari tanpa makan. Jadi kalau kamu belum tidak bisa makan sehari, ya tidak usah kayak mau mati, kamu masih kuat sampai berapa? 39 hari lagi, ya. Tuhan tuh merancang kita luar biasa, ya. Kalau kamu tidak bisa minum, tadi saya bawa ini karena saya akhir-akhir ini suka dehidrasi, apalagi khotbah banyak itu tenggorokan sebenarnya. Saya minum dulu ya. Kalau saya 3 hari tidak minum, pasti mati. Kecuali kamu yang agak sedikit prima, ya, bisa lebih sedikit. Tapi rata-rata orang tanpa air 3 hari mati, ya, bisa drop tiba-tiba bisa meninggal. Tapi orang kalau tanpa udara itu 8 menit, dan dia mengatakan kalau kamu tanpa pengharapan, kamu akan langsung apa? Kolaps. Tahun ini saya mendengar beberapa teman saya kolaps, ya, karena tanpa pengharapan lagi, mati, mati. Tapi saya yakin sedetik pun tanpa pengharapan enggak. Tapi saya akhiri tadi itu di bagian pertama enggak, saya ada itu. Kehancuran Israel itu bukan kata akhir, kata terakhir bagi Tuhan. Memang mereka kehendak Tuhan ini, Tuhan itu luar biasa. Meskipun hancur total,
Tuhan tuh selalu menyediakan orang yang disebut remnant, yang tersisa, yang tertinggal, tapi tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa nih, saudara. Ya, saya berharap nanti kalau satu kali kamu mengalami hal-hal yang tidak enak, semua orang meninggalkan Tuhan, orang GKT Citraland termasuk kelompok remnant. Amin, saudara. Yang tersisa sedikit, tapi tidak ditinggalkan. Orang tertinggal, tapi tidak ditinggalkan Tuhan. Amin, saudara. Amin ya. Karena itulah sebabnya saya mau tutup terakhir dari yang terakhir, saudara. Edith Schaeffer, saudara, itu istri daripada pendeta Francis Schaeffer. Itu mengatakan sesuatu yang menurut saya luar biasa. Kita ini dapat membuat rencana, banyak plan itu, jamak ya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan langkah-langkah kita. Ya, dituntun, saudara. Kita tidak diajari bahwa kita itu tidak dapat berencana. Enggak, saudara, ya. Enggak diajari ya, harus berencana ya. Tetapi kalau engkau dan saya punya rencana, tolong seharusnya tidak dogmatik. Wah, ini saya kata-kata seneng nih ya. Orang GKT ini mulai meninggalkan yang dogmatik, kaku gitu ya. Menurut saya perlu itu ya. Ya kalau dogma baik, apa, tapi ada orang tua dogma sampai kaku, sampai Tuhan suaranya tidak didengar, sudah. Ya, kan cuma ngikirin pikirannya sendiri. Hati-hati loh. Ya, saya suka katakan gitu ya. Jangan dogmatik dalam merencanakan pertumbuhan gereja, mau apa-apa begitu. Yang penting tanya Tuhan, disesuaikan dengan firman, ya. Terus saya percaya saudara dan saya akan terus hidup dalam rancangan-rancangan Tuhan yang indah itu. Mau saudara hidup dalam rancangan Tuhan? Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.